Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas reguler pagi B dengan anggota Dia Hiropani Wahda dengan NPMA 211048, Dinar Ananda dengan NPMA 211049, Elizabeth Tania Aprian dengan NPMA 21050, Fatin Nurul Afifah dengan NPMA 21052, Yerka Iren Aldila dengan NPMA 21054, Dinasti Apriliani dengan NPMA 21055, Haida Zahrana Putri dengan NPMA 21056, Intan Dwi Apriliani dengan NPMA 21057, dan Salma Rohmaitul Badari dengan NPMA 21075. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai ragam atau macam sediaan solid. Ilmu yang berkaitan dengan desain atau merancang sediaan farmasi ini disebut dengan farmasetika. Farmasetika berperan dalam mengubah zat aktif menjadi obat atau sediaan farmasi sehingga dihasilkan sediaan farmasi. Teknologi sediaan sendiri memiliki arti cara memformulasi atau merancang suatu obat menjadi bentuk sediaan dengan menggunakan teknologi. Dan sediaan solida merupakan bentuk sediaan obat yang memiliki bentuk padat, kering, mengandung satu atau lebih zat aktif yang tercampur secara homogen. Fasa biofarmasetik ini akan berikatan dengan bentuk sediaan. Hal ini disebabkan karena akan mempengaruhi kecepatan dan kekuatan dari masing-masing sediaan. Obat dalam bentuk tablet akan pecah menjadi granul dan zat aktif tersebut akan lepas dan terlarut. Setelah terdisolusi, maka muncullah ketersediaan secara formasi, lalu obat tersebut akan mengalami absorpsi. Zat aktif dalam ketersediaan farmasi obat untuk bentuk absorpsi mengalami 4 tahapan, di antaranya absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Absorpsi obat terjadi ketika obat memasuki saluran cerna. Umumnya terjadi dalam usus halus yaitu pada bagian mukosa. Obat akan terdifusi karena adanya perbedaan gradien konsentrasi obat yang ada dalam usus lebih besar daripada di peredaran darah. Kedua, tahapan distribusi. Ini merupakan proses menyebarkan obat ke seluruh jaringan tubuh dengan cara melewati pembuluh-pembuluh darah, melewati kapiler dan akan sampai kepada targetnya sehingga ia bisa memberikan efek. Proses selanjutnya adalah metabolisme. Metabolisme merubah obat dari zat aktif menjadi inaktif. Dapat terjadi pada ginjal dan juga hati. Metabolisme terjadi dalam 2 fase. Fase pertama digunakan untuk membuat molekul obat menjadi lebih polar agar lebih mudah disekresikan melalui urin. Fase kedua yaitu reaksi konjugasi di mana menggabungkan obat dengan suatu gugus yang akan menyebabkan obat menjadi tidak aktif sehingga obat dapat dieliminasi melalui ginjal. Tahapan terakhir adalah ekskresi, di mana terjadi proses pembuangan obat dari dalam tubuh hingga kadar obat dalam darah dapat berkurang dan lama-kelamaan menjadi habis. Jenis atau ragam sediaan solid. Yang pertama yaitu tablet. Tablet menurut Farmakopeia Indonesia 3 adalah sediaan padat kompak dibuat secara keempat cetak dalam bentuk tabung pipi atau sirkuler. Kedua permukaannya rata atau cembung, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Zat tambahan yang digunakan dapat berfungsi sebagai zat pengisi, zat pengembang, zat pengikat, zat pelicin, zat pembasah, atau zat lain yang cocok. Keuntungan sediaan tablet. Pertama yaitu volumenya yang kecil sehingga mudah dikemas, disimpan, atau dibawa kemana-mana. Kedua, mengandung zat aktif yang seragam. 3. Pelepasan zat aktif yang dapat diatur. 4. Dapat dibuat secara besar-besaran sehingga dapat menurunkan harga. 5. Cara pemakaiannya mudah. 6. Pemberian tanda pengenal produk pada tablet lebih mudah. Kerugian sediaan tablet. Yang pertama yaitu beberapa orang kemungkinan kesulitan menelan sediaan tablet. 2. Efek samping pada lambung, yaitu dapat menyebabkan iritasi lambung. 3. Tidak cocok untuk anak-anak, orang tua, dan orang yang tidak sadarkan diri. 4. Beberapa obat mungkin memiliki stabilitas yang buruk dalam sediaan tablet. 5. Beberapa obat mungkin tidak tersedia dalam bentuk tablet, terutama bagi mereka yang memiliki dosis yang spesifik atau membutuhkan pelepasan obat yang lambat. Macam-macam sediaan tablet. Yang pertama yaitu tablet gempa, di mana tablet ini dibuat dengan cara mengempa bahan obat menjadi tablet. Tablet ini ada 2 macam, yaitu tablet berlapis dan tablet yang disalut dengan pengempaan. Tablet berlapis dimaksud untuk membuat tablet dari bahan yang tidak bercampur, sedangkan tablet salut biasanya dibuat untuk tablet dengan pelepasan terkendali, contohnya Sanmol. Kedua yaitu tablet dengan aksi berulang, di mana tablet ini diformulasikan untuk melepaskan obat secara perlahan-lahan. Tablet dengan aksi diperlama dan tablet salut enterik yang dimaksudkan untuk melepaskan obat setelah penundaan dalam waktu yang lama, atau tablet telah melewati satu bagian saluran cerna ke bagian saluran cerna yang lain, contohnya Metabet SR. Yang ketiga yaitu tablet salut gula atau tablet salut coklat, yaitu tablet yang disalut untuk mendapatkan bentuk tablet yang lebih menarik,
mengkilap, serta mudah untuk menelannya, contohnya neurobion. Selanjutnya yang keempat yaitu tablet bersalut, yaitu tablet yang disalut dengan lapisan tipis atau salut film yang larut dalam air dan biasanya lapisan ini berwarna, contohnya neurosandu. Berikutnya yang kelima yaitu tablet kunyah, di mana tablet ini dimaksudkan untuk dikunyah di mulut sebelum ditelan, bukan untuk ditelan utuh. Biasanya memiliki rasa yang manis dan enak, contohnya Proma. Yang keenam ada tablet bukal dan tablet sublingual. Tablet bukal adalah tablet yang disisipkan di pipi, dan tablet sublingual adalah tablet yang disisipkan di bawah lidah, biasanya berbentuk datar. Tablet bukal dan sublingual ini merupakan tablet oral yang dimaksudkan untuk larut di dalam kantung pipi atau di bawah lidah untuk diabsorpsi melalui mukosa oral. Contoh tablet bukal adalah Theocap SR, dan untuk contoh tablet sublingual adalah isosorbit dinitrat. Yang ketujuh adalah tablet Roches atau tablet hisap. Tablet yang dimaksudkan untuk dihisap dan memberikan efek lokal pada mulut dan atau tenggorokan. Contoh tabletnya yaitu FG Roches. Kemudian yang ke-8 ada tablet implantasi. Tablet implantasi adalah tablet yang dimaksudkan untuk ditanam di bawah kulit manusia atau hewan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan efek obat dalam jangka waktu yang lama, berkisar dari 1 bulan hingga 1 tahun. Contoh tabletnya adalah disulfiram. Kemudian yang 9 adalah tablet vagina. Tablet yang disisipkan ke dalam vagina dan dimaksudkan untuk dapat larut secara perlahan dan melepaskan obat ke dalam rongga vagina. Contohnya yaitu Canesten clotrimazole. Yang ke-10 adalah tablet effervescent. Tablet ini menghasilkan gas CO2 sebagai hasil reaksi kimia bahan-bahan penyusun tablet dengan cairan pelarutnya yaitu air. Contoh tabletnya yaitu CDR. Kemudian yang ke-11 adalah tablet dispensing. Tablet yang digunakan oleh apoteker dalam meracik bentuk sediaan padat atau cair dimaksudkan untuk ditambahkan ke dalam air dengan volume tertentu untuk mendapatkan suatu larutan obat dengan konsentrasi tertentu. Contohnya yaitu tablet Katalin. Yang ke-12 yaitu tablet hipodermik. Tablet yang terdiri dari satu obat atau lebih dengan bahan-bahan lain yang dapat segera dilarutkan dalam air dan dimaksudkan untuk ditambahkan ke dalam air yang steril atau air untuk injeksi. Contohnya yaitu placebo. Dan yang terakhir adalah tablet triturasi. Tablet yang biasanya kecil dan silindris dibuat dengan menuang atau dengan mengempak dan biasanya mengandung sejumlah kecil obat keras. Contoh obatnya adalah nitroglycerin. 2. Serbuk. Serbuk adalah bentuk partikel halus atau butiran yang terbuat dari bahan obat tertentu. Serbuk obat dapat digunakan dalam berbagai cara, termasuk penggunaan luar, topikal, penggunaan internal, oral, atau inhalasi. Serbuk terbagi menjadi 2, 1 pulvis, campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan ditunjukkan untuk pemakaian luar. 2 pulveres, serbuk yang diberikan dibagi dalam bobot yang kurang lebih sama yang dibungkus menggunakan bahan pembungkus yang cocok dan digunakan untuk sekali minum atau dosis tunggal. Kelebihan serbuk. 1. Stabilitas. Serbuk obat dapat memiliki stabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan bentuk sediaan lainnya, terutama jika bahan aktifnya rentan terhadap degradasi oleh panas, cahaya, ataupun kelembaban. 2. Pengukuran dosis yang akurat. Serbuk memungkinkan pengukuran dosis yang akurat dan fleksibilitas dalam menyesuaikan dosis yang diberikan kepada pasien. Dengan penggunaan alat ukur atau penimbangan yang tepat, dosis dapat diukur dengan presisi sesuai dengan kebutuhan individu. 3. Kemudahan administrasi. Serbuk obat dapat diberikan dengan cara oral, inhalasi, ataupun topikal. Ini memberikan fleksibilitas dalam memberikan obat kepada pasien sesuai dengan kondisi medis dan preparasi pasien. 4. Kecepatan penyerapan. Dalam beberapa kasus, obat dalam bentuk serbuk dapat memiliki kecepatan penyerapan yang lebih cepat dibandingkan dengan bentuk sediaan lainnya. Hal ini disebabkan oleh partikel-partikel serbuk yang halus dan memungkinkan area permukaan yang lebih besar dan penyerapan obat yang lebih efisien.
5. Kemampuan formulasi. Serbuk obat memungkinkan formulasi yang lebih fleksibel dan inovatif. Bahan obat yang sulit larut dalam bentuk lain dapat diubah menjadi serbuk untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan. Serbuk juga dapat dicampur dengan bahan penstabil, penguat rasa, ataupun zat lainnya untuk menciptakan formulasi yang sesuai. 6. Kemudahan penyimpanan dan transportasi. Serbuk obat umumnya lebih ringan dan lebih mudah dalam penyimpanan dan transportasi dibandingkan dengan bentuk sediaan lainnya. Serbuk obat sering dikemas dalam wadah yang kedap udara dan tahan kelembaban untuk mempertahankan stabilitasnya. Kerugian serbuk. 1. Stabilitas. Beberapa obat mungkin tidak stabil dalam bentuk serbuk, terutama jika terpapar kelembaban atau udara. Kelembaban dapat menyebabkan serbuk obat menggumpal atau mengalami perubahan kimia yang dapat mengurangi efektivitasnya. Oleh karena itu, penyimpanan dan penanganan yang tepat sangat penting untuk menjaga stabilitas serbuk obat. 2. Dosis yang akurat. Pengukuran dosis yang akurat dapat menjadi tantangan ketika penggunaan obat dalam bentuk serbuk. Ketika serbuk obat diukur dan ditransfer, ada potensi kehilangan sebagian obat atau ketidakakuratan dalam pengukuran dosis. Hal ini dapat mengarahkan pada dosis yang tidak tepat dan mengurangi efektivitas obat. 3. Administrasi yang sulit. Beberapa pasien mungkin mengalami kesulitan dalam mengkonsumsi obat dalam bentuk serbuk. Serbuk obat mungkin memiliki rasa dan tekstur yang tidak enak, sehingga sulit untuk ditelan atau dicampur dengan cairan untuk diminum. Hal ini dapat mengganggu kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat dengan benar. 4. Penyimpanan yang rumit. Beberapa obat dalam bentuk serbuk mungkin memerlukan kondisi penyimpanan yang khusus, seperti suhu yang terkontrol atau perlindungan dari cahaya. Jika tidak disimpan dengan benar, serbuk obat dapat mengalami kerusakan atau degradasi yang dapat mengurangi efektivitasnya. Ini memerlukan perhatian ekstra dalam hal penyimpanan dan penanganan obat. 5. Kontaminasi dan kontaminasi silang. Serbuk obat rentan terhadap kontaminasi dan kontaminasi silang. Partikel-partikel serbuk obat dapat terbang di udara dan terkontaminasi oleh mikroorganisme atau bahan kimia yang dapat merusak obat atau menyebabkan reaksi yang tidak diinginkan pada pasien. Oleh karena itu, lingkungan produksi dan penanganan yang steril sangat penting dalam pembuatan obat serbuk. Kapsul berupa bentuk sediaan padat dengan bahan obat atau eksipien tertutup dengan suatu cangkang kecil. Cangkang dibuat dari gelatin, amilum, atau bahan lain yang cocok dengan karakteristik cangkang keras atau lunak. Kapsul dapat digunakan secara oral, disebarkan di atas makanan, dan berupa dry powder inhaler untuk penghantar inhalasi. Keuntungan kapsul. Yang pertama, kapsul atau umumnya kapsul dengan cangkang gelatin lunak dapat diformulasi untuk meningkatkan ketersediaan hayati obat yang sukar larut dalam air. Kedua, kapsul sulit dipalsukan. Yang ketiga, formulasi kapsul dapat meningkatkan stabilitas zat aktif. Yang terakhir, kapsul aman digunakan untuk formulasi bahan-bahan yang disalahgunakan seperti temazepam. Selanjutnya ada keterbatasan kapsul. Yang pertama, membutuhkan peralatan yang khusus untuk manufaktur. Yang kedua, permasalahan stabilitas apabila kapsul berisi cairan. Yang terakhir, permasalahan yang berhubungan dengan homogenitas kandungan zat aktif dan keragaman bobot yang berhubungan dengan formulasi kapsul. Kapsul cangkang keras. Formulasi dari kapsul cangkang keras terdiri dari gelatin, gula, dan air. Desain kapsul cangkang keras terdiri dari dua bagian atau dua visel yang terdiri dari badan kapsul atau body dan penutup atau cup lebih pendek. Kapsul cangkang lunak. Kapsul cangkang lunak ini sama dengan kapsul cangkang gelatin keras, kecuali pemblastis yang menyatu seperti sorbitol, propilen glikol, dan gliserin. Biasanya diisi dengan cairan atau suspensi atau padatan kering yang memungkinkan, termasuk tablet kompresi yaitu Galtabs.
Kapsul cangkang lunak memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik fleksibel. Kedua, pemlastis atau plasticizer dengan gelatin. Yang ketiga, bentuknya banyak, buzur, bulat, bentuknya tabung, dan elips. Yang terakhir, kapsul umumnya disiapkan, diisi, dan disegel dalam operasi berkelanjutan. Yang selanjutnya ada ukuran cangkang kapsul. Yang pertama, ukuran cangkang kapsul nomor 000 untuk kapasitas 1096 mg dengan volume 1,37 ml. Yang kedua, ukuran cangkang kapsul nomor 00L untuk kapasitas 816 mg dengan volume 1,02 ml. Yang ketiga, ukuran cangkang kapsul nomor 00 untuk kapasitas 728 mg dengan volume 0,91 ml. Yang keempat, ukuran cangkang kapsul nomor 0L untuk kapasitas 624 mg dengan volume 0,78 ml. Yang kelima, ukuran cangkang kapsul nomor 0 untuk kapasitas 544 mg dengan volume 0,68 ml. Yang keenam, ukuran cangkang kapsul nomor 1 untuk kapasitas 400 mg dengan volume 0,50 ml. Yang ketujuh, ukuran cangkang kapsul nomor 2 untuk kapasitas 296 mg dengan volume 0,37 ml. Untuk yang kedelapan, ukuran cangkang kapsul nomor 3 untuk kapasitas 240 mg dengan volume 0,30 ml. Untuk yang kesembilan, ukuran cangkang kapsul nomor 4 untuk kapasitas 168 mg dengan volume 0,21 ml. Untuk yang terakhir, yaitu ukuran cangkang kapsul nomor 5 untuk kapasitas 104 mg dengan volume 0,10 ml. Yang keempat itu ada granul. Granul memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihan, yang pertama, homogen. Yang kedua, sifat alir baik. Yang ketiga, mudah terbasahi. Dan yang keempat, stabil. Untuk kekurangan, yang pertama, teknologi sulit dan mahal. Yang kedua, filling kapsul sulit. Dan yang ketiga, tidak cocok dosis kecil. Adapun jenis-jenis granul. Yang pertama, granul effervescent. Granul effervescent merupakan suatu produk granul atau serbuk kasar yang di dalamnya mengandung obat dalam campuran kering. Ketika ditambahkan dengan air, akan bereaksi antara asam dan basa yang membebaskan karbon dioksida dan menghasilkan buih sehingga akan memberikan efek yang segar. Yang kedua, granul terlapisi. Granul terlapisi adalah bentuk sediaan padat yang terdiri dari partikel-partikel granul yang telah dilapisi dengan lapisan pelindung atau membran. Lapisan pelindung ini biasanya terbuat dari bahan yang dapat melindungi isi granul dari pengaruh lingkungan atau memberikan kontrol pelepasan obat yang lebih terarah. Yang ketiga, granul tahan cairan lambung. Granul tahan cairan lambung adalah bentuk sediaan padat yang dirancang untuk mempertahankan integritas dan stabilitas dalam lingkungan asam lambung di dalam lambung. Ketika granul tersebut diminum, lapisan pelindung pada granul akan membantu melindungi bahan aktif atau zat yang terkandung di dalamnya dari efek asam lambung. Yang keempat, granul dengan pelepasan termodifikasi. Granul dengan pelepasan termodifikasi merupakan bentuk sediaan padat yang dirancang khusus untuk mengontrol atau memodifikasi kecepatan pelepasan zat aktif di dalam tubuh. Granul ini memiliki lapisan pelindung atau matriks yang mengatur pelepasan obat secara bertahap sesuai dengan kebutuhan terapi. Yang kelima ada pil. Berdasarkan Pharmacopeia Indonesia edisi 3, pil ini adalah suatu sediaan berupa massa bulat yang mengandung satu atau lebih bahan obat. Di dalam pil juga terdapat bahan tambahan yaitu pengisi, pengikat, pembasah, penabur, dan penyalut. Sedangkan bobot rata-rata pil bisa 100 sampai 250 mg atau 251 sampai 500 mg.
Adapun keuntungan sediaan pil ini, yang pertama mudah digunakan atau ditelan, yang kedua menutup rasa obat yang tidak enak, yang ketiga sangat baik untuk sediaan yang penyerapannya dikehendaki lambat. Nah, kerugian sediaan pil ini, yang pertama kurang cocok untuk obat yang diharapkan memberikan aksi yang cepat, yang kedua obat tertentu dalam keadaan larutan pekat dapat mengiritasi lambung. Adapun jenis-jenis sediaan pil, yang pertama ada pil kunyah. Pil kunyah ini adalah jenis pil yang dimaksudkan untuk dikunyah sebelum ditelan. Pil kunyah biasanya memiliki tekstur yang lebih lembut dan mudah dikunyah. Setelah dikunyah, pil tersebut dapat ditelan dengan air atau salipa. Proses mengunyah memungkinkan pil untuk lebih cepat larut dan diserap oleh tubuh melalui mukosa oral atau mulut sebelum mencapai saluran pencernaan. Yang kedua ada pil tablet. Pil tablet adalah bentuk dosis obat yang terdiri dari bahan obat yang dikompres menjadi bentuk padat. Tablet biasanya dibuat dengan mencampurkan bahan obat dengan bahan pengikat dan agen pengisi, dan kemudian mengompres campuran tersebut menjadi bentuk padat yang kaku. Yang ketiga ada pil kombinasi. Pil kombinasi adalah jenis pil yang mengandung kombinasi 2 atau lebih bahan aktif yang bekerja bersama untuk mencapai efek terapeutik tertentu. Biasanya pil kombinasi menggabungkan 2 atau lebih obat dengan mekanisme kerja yang berbeda untuk meningkatkan efektivitas pengobatan. Yang keempat ada pil sublingual. Pil sublingual ini adalah obat yang dimaksudkan untuk ditempatkan di bawah lidah untuk penyerapan yang cepat dan efektif melalui membran mukosa di bawah lidah. Metode penggunaan ini memungkinkan obat untuk melewati saluran pencernaan dan masuk ke dalam aliran darah secara langsung, menghindari kerusakan yang mungkin terjadi akibat pencernaan atau metabolisme di hati. Lalu yang keenam ada supositoria. Supositoria adalah sediaan padat yang cara pemakaiannya dimasukkan pada lubang atau celah tubuh seperti rektum, vagina, dan juga uretra yang dapat melarut, melunak, dan juga meleleh pada suhu tubuh yang nantinya dapat memberikan efek lokal maupun sistemik. Maka dari itu, supositoria dapat dibedakan menjadi 3 jenis. 1. Supositoria rektal. Supositoria rektal atau yang lebih sering dikenal dengan nama supositoria merupakan obat berbentuk silindris dan kedua ujungnya tajam, peluru, torpedo, dan berjari-jari kecil. Ukuran panjangnya kurang lebih yaitu 32 cm. Amerika menetapkan beratnya 2 gram untuk orang dewasa bila basisnya adalah oleum kakao, sedangkan untuk bayi dan anak-anak ukurannya adalah setengah dari ukuran orang dewasa. Akan tetapi selain oleum kakao, menurut sifat fisiknya, basis supositoria dibagi menjadi beberapa, yang diantaranya yaitu A. Lemak. Lemak sendiri memiliki berbagai macam jenis basis, yang diantaranya yaitu 1. Lemak coklat. Lemak coklat atau yang biasa kita kenal dengan nama oleum kakao merupakan suatu basis supositoria yang paling banyak digunakan. Hal ini karena basis ini mempunyai sifat-sifat fisik yang memenuhi persyaratan yang ideal. Namun lemak coklat memiliki beberapa kelemahan, yaitu dapat menjadi tengik, meleleh pada udara panas, mencair bila tercampur dengan obat-obatan tertentu, dan terisomerisasi dengan titik leleh yang terlalu rendah. Lemak coklat sendiri merupakan campuran dari trigliserida. 2. Lemak keras. Lemak keras merupakan suatu basis yang terdiri dari mono, di, dan trigliserida serta asam-asam jenuh seperti C10H21COOH sampai C10H10COOH. Lemak keras merupakan produk semi sintetis yang didominasi oleh asam laurat berwarna putih, mudah patah, tidak berbau, tidak berasa, dan mempunyai kecenderungan yang sangat rendah untuk menjadi tengik. Interval antara titik lebur dan titik beku yang dimiliki lemak keras lebih rendah jika dibandingkan dengan lemak coklat. B. Basis yang larut dalam air dan basis yang bercampur dengan air. Basis jenis ini memiliki beberapa macam jenis, yang diantaranya ialah 1. Basis gelatin gliserin. Basis gelatin gliserin ini paling sering digunakan dalam supositoria vagina. Basis gelatin gliserin lebih lambat melunak dan bercampur dengan cairan tubuh jika dibandingkan dengan oleum kakao. Oleh karena itu, waktu pelepasannya cenderung lebih lama.
Basis gelatin gliserin cenderung menyerap uap air akibat sifat dari gliserin yang higroskopis. Maka dari itu, basis ini harus dilindungi dari kelembabannya, supaya tetap terjaga dari bentuk serta konsistensi dari suppositorianya. Lalu yang kedua ada polyethylene glycol atau yang biasa kita singkat dengan nama PEG. Berdasarkan mekanismenya, suppositoria dengan PEG tidak melebur ketika terkena suhu tubuh, tetapi perlahan-lahan melarut dalam cairan tubuh. Oleh sebab itu, basis ini tidak perlu diformulasikan agar melebur pada suhu tubuh. Bahan ini dapat memungkinkan terjadinya perlambatan obat pada saat suppositoria dimasukkan ke dalam tubuh, tetapi juga memberi kemungkinan yang tepat bagi penyimpanannya di luar lemari pendingin, dan tidak melunak bila terkena udara panas. Kepadatannya pun memungkinkan untuk dimasukkan pada waktu pemakaian yang secara perlahan-lahan, tanpa akan melebur pada jari yang memasukkannya, karena tidak melebur pada suhu tubuh, tetapi bercampur dengan sekret dari mukosa pada waktu yang melarut. C. Basis-basis lainnya. Basis jenis ini umumnya mempunyai kombinasi dari bahan-bahan lipofilik dan hidrofobik. Basis yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah campuran bahan yang bersifat seperti lemak dan yang larut dalam air. Bahan-bahan ini diantaranya berbentuk emulsi, umumnya bertipe air dalam minyak, atau mungkin dapat menyebar dalam cairan yang berair. Salah satu contohnya adalah polioksi 4+ stearat. Basis ini mempunyai kemampuan untuk menahan air atau larutan berair, dan kadang-kadang digabungkan sebagai basis suppositoria yang hidrofilik. 2. Suppositoria vagina atau yang biasa kita kenal dengan nama ovula. Ovula merupakan suatu obat yang umumnya berbentuk bulat atau bulat telur dengan bobot kurang lebih seberat 5 gram. Ovula dibuat dari zat pembawa yang larut dalam air atau yang dapat bercampur dalam air, seperti halnya polyethylene glycol atau gelatin tergliserinasi. Pada umumnya, sediaan ovula digunakan untuk melawan infeksi pada infeksi saluran genitouriner wanita dan memulihkan mukosa vaginal pada kondisi yang normal, serta dapat juga sebagai obat kontrasepsi. Basis umum yang digunakan untuk membuat sediaan ovula adalah basis yang larut air, yaitu kombinasi dari polyethylene glycol yang memiliki berbagai macam tipe dengan perbedaan berat molekul. Sediaan ovula diharapkan memiliki nilai pH yang asam, yaitu sekitar 4,5 sesuai dengan pH vagina yang normal, yang dapat menghambat pertumbuhan organisme patogen dan memberikan lingkungan yang menguntungkan untuk rekolonisasi akhir oleh basil yang memproduksi asam yang biasanya ditemukan dalam vagina. 3. Suppositoria uretra. Suppositoria uretra merupakan obat yang memiliki bentuk ramping seperti pensil, gunanya untuk dimasukkan ke dalam saluran urin pria ataupun wanita. Suppositoria untuk saluran urin pria biasanya bergaris tengah 3-6 mm dengan panjang kurang lebih 140 mm dengan ukuran isi bervariasi. Apabila basisnya dari oleum kakao, maka beratnya sekitar 4 gram. Sedangkan suppositoria untuk saluran urin wanita, panjang dan beratnya setengah dari ukuran untuk pria. Panjangnya biasanya sekitar 70 mm dan beratnya sekitar 2 gram jika menggunakan oleum kakao. Keuntungan suppositoria dan ovula. Yang pertama, bentuk sediaan rektal mungkin digunakan untuk memberikan efek lokal untuk pengobatan infeksi dan peradangan, misalnya seperti wasir. Yang kedua, bentuk sediaan rektal digunakan untuk meringankan sembelit atau untuk membersihkan usus sebelum operasi. Ketiga, bentuk sediaan rektal dapat digunakan untuk memberikan efek sistemik, di mana penyerapan obat secara oral dapat mengiritasi lambung dan tidak dianjurkan. Yang keempat, penyerapan pula yang lebih efisien dibandingkan dengan obat minum ataupun disuntikan. Yang kelima, memberikan efek lokal sehingga efek samping ke seluruh tubuh dapat diminimalisir. Adapun kerugian suppositoria dan ovula, yang pertama, dinding membran diliputi suatu lapisan mukosa yang relatif konstan yang dapat bertindak sebagai mekanik untuk jalannya obat melalui pori-pori. Yang kedua, harus dalam kondisi penyimpanan yang tepat dan kering, dingin dan dapat dilindungi dari cahaya, bebas udara, disimpan dalam bentuk terpasang, tidak terbuka untuk memperpanjang stabilitasnya. Yang ketiga, ketika bahan obat diberi dalam bentuk suppositoria, maka diabsorpsi secara lambat dan menghasilkan aksi terapeutik setelah waktu yang lama. Yang keempat, tidak dapat digunakan untuk zat yang rusak pada pH vagina. Dan yang terakhir, daerah absorpsinya lebih kecil. Sekian dari kami, semoga video ini bermanfaat. Dadah!